Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis Sarbawi. Dan kali ini saya akan membawakan materi hadis Sarbawi yang bertemakan pengaruh pendidikan. Dan yang dimana tema ini, pengaruh pendidikan ini, memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu pengaruh teman terhadap pendidikan. Poin yang kedua yaitu pengaruh orang tua terhadap pendidikan. Yang ketiga, pengaruh kekasih terhadap pendidikan. Dan yang keempat, pengaruh pendidik terhadap pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berfokus kepada tema yang pertama, poin yang pertama, atau pengaruh teman terhadap pendidikan. Ada sebuah hadis yang berbunyi, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innama matalul jalisi sholihi wa jalisi su kahamilil misk wa nafikhil kir wa hamilul misk imma ayyukhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntani'ah. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya kurang lebih seperti ini, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bergaul dengan teman itu diibaratkan seperti bergaul dengan orang yang membawa minyak wangi dan peniup api. Ada kalanya pembawa minyak wangi itu memberikan minyak wangi kepada kita. Ada kalanya kita membeli minyak wangi itu daripadanya. Dan ada kalanya juga kita akan mendapatkan bau harum wangi dari minyak wangi itu. Sedangkan peniup api, ia akan memercikkan api dan akan membakar baju yang kita kenakan dan akan membawa bau busuk yang ia timbulkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam penjelasan hadisnya, dalam pergaulan sehari-hari, kita harus baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren, kita harus memilah-milah teman yang kita akan gauli. Karena teman itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Jika teman itu baik, maka itu akan berdampak baik bagi kita. Begitu juga sebaliknya. Seperti perumpamaan hadis di atas, yaitu teman yang baik itu ibaratkan pembawa minyak wangi. Dan kita akan mendapatkan bau harum dari minyak wangi itu. Meskipun kita tidak membelinya, hanya mendekatinya saja. Apalagi kita membelinya, kemudian kita menggunakan minyak wangi itu di kehidupan sehari-hari kita. Nah, maksud perumpamaan itu yaitu jika kita bergaul dengan teman yang baik, teman yang soleh, kita akan secara tidak langsung kita akan ketularan sifat baik yang ia ajarkan. Kemudian kita akan menjadi baik, berkepribadian baik, kemudian kita akan mengamalkan kebaikan yang ia ajarkan kepada kita. Sedangkan teman yang buruk atau berkepribadian jelek itu diibaratkan seperti peniup api. Kenapa? Karena ia akan memercikkan api dan itu akan membuat baju kita terbakar. Nah, maksudnya jika kita bergaul dengan teman yang buruk, teman yang berakhlak buruk, kita akan tertular sifat buruknya yang ia bawa. Kemudian itu akan berdampak buruk bagi kita juga. Banyak anak yang polos, berkepribadian baik, yang datang dari desa, kemudian ia merantau ke sebuah kota, yang dimana kota itu dipenuhi anak yang berkepribadian buruk, suka minum-minum dan suka aneh-aneh. Kemudian anak itu sering bergaul dengan mereka. Secara tidak langsung si anak polos itu akan tertular dengan sifat buruk mereka yang ia ajarkan kepada si anak polos itu. Dan itu sangat
dan itu berdampak buruk bagi si anak polos tersebut. Nah, saya tidak melarang jika kita berteman dengan teman-teman yang kurang baik atau berakhlak buruk. Hanya saja kita tidak terlalu akrab, tidak terlalu dekat dengan mereka. Hanya sekedar menyapa saat bertemu di jalan atau mengobrol secukupnya saja, itu pun sudah cukup. Nah, jika ada teman yang mungkin bisa dibilang tidak begitu sopan terhadap kita justru itu kita harus mengayomi mereka, kita harus mengayomi dia supaya dia akan diberkati atau dia akan tertular dengan sifat kebaikan kita, dan itu adalah poin plus atau suatu kebahagiaan bagi kita, sehingga karena kita sudah menularkan sifat kebaikan kita kepada orang atau mengajarkan kebaikan kepada orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.